Haddatsana Hammad, telah bercerita pada kami oleh Hammad, an Ayyub daripada Ayyub, wa Abdul Hamid dan Abdul Hamid, sahib Az-Zayyadi, yaitu adalah pemilik daripada Az-Zayyadi, wa Asim Al-Ahwali dan Asim Al-Ahwali, an Abdullah bin Al-Harith daripada Abdullah bin Harith, qala khatabana Ibnu Abbas, telah mengkhitab, artinya telah mengkhutbahi kami oleh Abdullah bin Abbas, fi yaumir radgin, yaitu pada hari radgin. Jadi kalimat radgin ini telu sina logatan. Pertama zadgin, kedua radgin, ketelu radain. Arti radgin, sadgin, kemudian zadgin, kemudian radain, ya pada ialah artinya arak atinul kalil, artinya arak deket rauk-rauk sekedik lantaran hujan. Marantan terjadi lain. Lamun Ahmad bin Hanbal sangat gati memberikan taisir, kemolahan kepada umat Islam. Sangat gati sudah permudah si Ahmad bin Hanbal. Sehingga apabila lalu itu misal di masjid dalam keadaan rintis-rintis hujan, ngadu payung atau komentar lain sekedar ngadu royong isi gedeng pundi. Jadi arak kan tersit si hujan nu deket lah semacam rauk le lampak naik. Jadi rauk le yakin dia dapat dia najis. Jika tahu kan lagu ni najis. Rauk kan kerapok jadi lagu dulu, kerapok doang sepertinya lah dia najis kanggut dari tayamum. Jadi ketedoan misalnya rauk-rauk nih si deket-deket karena kesikan-kesikan, lagu itu yakin bahwa di nara si liwat kita kotoran, maka kanggut sembahyang dalam keadaan rauk-rauk nih. Menurut Ahmad bin Hanbal sangat mudah. Nah cuma beliau besok waktu dulu demena datang masjid, ada suruh jam salsopo jamaah betan teh itu nyiram lainnya sedia tidak bersiap. Nah yang tidak bahasain kan jak peling itu berbahasa tuan saya lamun semacam bersih-bersihkan semacam ni kanggo terjauh ya solat dan sah solatnya dari kata dari parang itu solat dalam keadaan kotor. Kanggo memang pesan beliau lagu lamun kusuru si dene baik kocor untuk melilit naik isi arak kesitan rauk ni adalah nane hukum warak kaduna. Hukum warak nu pangbaya lamun si ngangguanmu hukum syarat. Jadi bolah Ahmad bin Hanbal. Kadang-kadang pun nak arak darah-darah sedih-sedih lagu gerung. Darah. Jauh ni solat. Lamun memang wudu. Misal wudu dulu. Untuk apa? Napa bembe? Terus ternyata bareng dia lebih bersih. Arak panos-panos darah sedikit masjid. Pagerun. Jauh ni solat. Dia anggapnya sebagai suatu kotoran isi dan maaf. Lagu tetap di depan maaf. Walaupun dia penggitar lagu wageru. Ia cara daripada beliau sangat mudah karena memang adinu yusrun masalah Rasulullah. Agamanya yang mudah, cuma dia permudah-mudah. Besar yang mengambil semudah daripada sesulit, jelas. Karena Rasulullah sendiri berbahasa, "Iza khirtu bainal amrayni wa ahaduhuma aisaru min ghairihi fahtarakul aisar." Lamun kutepiliin dua sesuatu, salah sopok daripada seduanya lebih mola, maka pasti yang kupilih lebih mola, pasti lebih pilih lebih mola daripada si sengka. Walaupun mungkin sengka ini adalah akan mendapatkan pahala lebih besar karena hal jaza dikadirin amal. Namun semula ini adalah untuk apa? Untuk memberitahukan kepada umat manusia bahwa Islam itu jemolah cara pelaksanaannya. Tidak sampai terkesan Islam ini sangat berat. Nun kita kanggu.
selaku syirik, selaku bid'ah, selaku sesat. Onjak burung tu berita Islam daripada kita Islam sesat aku jadi dengan ini akhirnya burung lebih dalam Islam. Jadi harus Islam ini ketampilan dalam bentuk sangat molah, sangat mudah dan sampai sangar kelihatan Islam. Qala faqala falamma balagal muadzinu, maka manakala sampai muadzin hayya ala shalah, mari datang kepada salat, fa'amarahu ayyunadi, maka memerintahkan dia bahwa dia ayyunadi, salat juga dia, salat juga ini kesusu pada zaman salat dulu gini masih di Lombok dan kesusu ini jamaah ini jauh-jauh akan datang, ada dan gunung ini. Pada zaman salat dulu gini ada semuanya ada teleka. Assalamualaikum. Dari Demi Allah salat fa'amarahu ayyunadi, memerintahkan itu memanggil as-salatu birijal, yaitu salat birhal, yaitu pada dalam keadaan musafir, maksudnya pada kendaraan. Panadaral kaumu ba'du, maka memandang oleh kaum ba'du sebagian mereka ila ba'din, pada sebagian, artinya dengan hayyalah sholat lapun pada memandang, artinya untuk melakukan sholat di atas kendaraan masing-masing. Dan kebetulan pada wudu, faqala, maka dia berkata, fa'ala hadza man huwa khairu minhu, maka telah melakukan hal ini oleh orang yang lebih baik daripadanya. Wa innaha azmatun, dan ini merupakan satu azmah. Layak Rasulullah SAW waktu berhaji dalam suatu riwayat waktu umrah, beliau melakukan tawaf dengan kendaraan, karena lain dengan Masjidil Haram di Marankan ke ngadu tanah jama, tanah bangkat, tanah lendang, pelataran Ka'bah Masjidil Haram. Jadi Rasulullah nunggangun kan tawaf saya nunggangun. Apakah Rasulullah dina kauleka? Enggak, Rasulullah sehat. Suruh berada di dalam Madinah tiap pakai kau. Cuma yang sehat. Lagu kendaraan kedua, tawaf di ngadu, udah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang ganggu dalam keadaan sehat berkendaraan. Misal dengan isi jadi pejabat, jadi presiden, ini berhaji, tawaflah silakan, ngadu motor GP bisa kan? Penting tetap keluar, ataupun ngombe dengan helikopter, tawaf dari helikopter, tawaf dari helikopter, kanggo. Karena Islam adalah sangat menjamin, sangat mempermudah. Di depan harus leka, bahkan namun di depan harus leka, justru temengahin si Rasulullah. Arak sopok jamaah ini, sahabat ini berangkat dengan Madinah untuk Mekah. Dia memilih tay kendaraan, dia memilih tay dan leka pun di negeri sandal. Untuk apa? Untuk mengetes diri sebenarnya. Lagu kesalahan si Rasulullah. Apabila mau melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan sampai Mekah, maka lebih bagus dari kendaraan. Bahkan misal arak dengan dalam manasik haji tersebut, dengan si berangkat dengan penginapan di Padang Arafah, ngadu kendaraan, kemudian ngadu leka, ngadu cepat, maka justru isi gaduh kendaraannya ia si marah sekapong si malaikat dan padilan. Namun si leka itu justru marah si selamanya. Nah, itu adalah untuk menunjukkan bahwa Islamnya adalah sangat-sangat mudah. Dan kanggo terpersulit-sulit, lah mula-mula memang mudah dikanggo, maka harus persulit.
La ya tidak bisa. Fa'ala hadza man huwa khairun minhu. Telah melakukan seperti ini orang yang lebih bagus daripadanya. Wa innaha azmatun, dan dia adalah merupakan suatu kesengajaan, dia pandai sengaja merupakan suatu kekuatan tekad untuk melaksanakan dengan cara suatu permulaan. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babu adhanil a'ma. Inilah satu bab yang membicarakan azannya orang yang buta. Azannya orang buta. Idza kana lahu may yakhbiruhu, apabila ada orang yang memberitahukan kepadanya. Apabila ada orang yang memberitahukan kepadanya. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Maslamah, an Malik daripada Malik, an Ibn Syihab daripada Abdullah bin Syihab, an Salim daripada Salim bin Abdullah, anak daripada Abdullah, an Abi daripada bapaknya, anna Rasulullah SAW Rasulullah SAW qala bersabda, inna Bilalan yu'azzinu bilailin, sesungguhnya Bilal azan di satu malam. Fakulu wasrabu, lalu dia juga mengatakan makan minumlah kalian. Hatta yunadi ibnu Ummi Maktum, sehingga memandangkan azan, sehingga azan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini, Abdullah memang Arab semaran adalah Amrun arana. Kemudian Arab mengatakan adalah Al-Husain. Lagu taran di Rasulullah SAW dengan aran Abdullah. Kemudian depan Ummi Maktum bin Ummi Maktum, bahkan Abdullah bin Ummi Maktum marak-maran aran dengan doa Ummi Maktum. Padahal aran amanan tidak aran Ummi Maktum. Inana justru Atikah bintu Abdullah Al-Mazumi. Atikah binti Abdullah Al-Mazumi. Justru Atikah binti Abdullah Al-Mazumi ini aran daripada papu Siti Aminah. Aran papu Siti Aminah Abdullah Atikah binti Abdullah Al-Mazumi. Aminah inan Rasulullah. Jadi inan daripada Aminah adalah Atikah binti Abdullah Al-Mazumi. Berarti berkeluaran rapat Rasulullah kaca Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu kumbiat kepada Ummi Maktum. Maktumnya itu kan ditutup cahaya matanya. Tutup cahaya matanya depan Ummi Maktum. Ummi, apakah arti Ummi ini Buddha ataukah ibu? Padahal Ummi itu kadang-kadang artinya Ummi, Nabi Ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini Arab si marantia ya buta dengan beruna anakan. Ya buta yang beranakan. Arab si marantia ya buta setelah perang Badar. Perang Badar. Laka nebuta Abdullah bin Ummi Maktum ini tetap dulu perang. Sampai peperangan di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya tahu dulu perang. Dulu jakna Arab marania langsung meninggal dunia di medan perang. Arab seberiwayatkan bahwa ya justru meninggal dunia di Bali. Ulangan di Bali tahu meninggal dunia di medan perang. Jadi sehingga Bilal azan untuk memberitahukan tentang waktu sahur sebenarnya. Silakan pada makan minum. Nah, baranglah azan Abdullah bin Ummi Maktum jadi berarti subuh dulu. Kalau subuh dia pada mentelah. Tsumma qala, lalu dia berkata, wa kana rajulan a'ma, dan adalah dia Abdullah bin Ummi Maktum itulah seorang laki-laki yang buta. Hatta yuqala lahu, sehingga dikatakan baginya la yunadi hatta yuqala lahu,
dia tidak akan mau azan kecuali kalau dikatakan baginya. Artinya waktunya silakan azan. Perlu memilih azan. Perlu memilih azan. Asbahta kau telah subuh, kau telah melaksanakan subuh. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babul azan ba'dal fajri. Ini satu bab menceritakan azan setelah fajar. Fajar ada dua, al-fajru fajroni, pasal Umar bin Khattab. Fajar ada dua fajar. Fajrun yajuzu lana ta'amu wa la yajuzu alaina salatu. Sopok fajar kita masih kanggo buka kenam, lagu di teman kanggo sholat. Wa fajrun yajuzu lana salatu wa la yajuzu alaina ta'am. Satu fajar kita sudah boleh melakukan sholat tapi tidak boleh makan. Jadi lamun fajar si pertama pada fajar kazib. Fajar kazib. Si kedua adalah fajar bohong. Apa fajar sadik? Fajar tetu. Kufir pada fajar kazib, fajar aja-aja. Saya minahnya Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala aja-aja. Karena Allah berarti kanggu aja-aja Allah Ta'ala. Di luar aja-aja Allah Ta'ala. Cuma istilah doang. Lo mengatakan fajar kazib no, sebenarnya deh fajar semacam no merupakan fajar pertama untuk pemberitahuan akan arahnya fajar kedua. Atau no memang kanggo dengan sembahyang subuh, maksud lagu dia masih kanggo ngelor karena memang arah waktu subuh. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, telah bercerita pada kami oleh Malik. An-Nafi daripada Nafi, an Abdullah daripada Abdullah bin Amrin, daripada Amrin. Qala akhbarani Hafsatu, telah bercerita pada oleh Hafsah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza itakafa al-muazzinu li subhi, adalah apabila iktikaf muazzin itu untuk salat subuh, wa ba'da subuh, dan nampak subuh, shalla raka'ataini, maka beliau salat 2 rakaat khafifaini, yaitu dengan ringan, qabla an tuqama salatun, sebelum kau dilaksanakan salat subuh. Maksudnya berarti sembahyang qabla subuh ya laksanakan secara singkat ya semendah. Bahkan menurut satu riwayat Rasulullah SAW namun sembahyang qabla subuh no, setelah Al-Fatihah baca qul ya kafirun rakaat pertama, kemudian setelah rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Haddatsana Abu Nu'aim, telah bercerita pada kami oleh Abu Nu'aim. Qala haddatsana Syaiban, telah bercerita kepada kami oleh Syaiban. An Yahya daripada Yahya, an Ibni Salamah daripada Ibni Salamah, an Isa daripada Isa. Karena Nabi SAW yusalli raka'ataini khafifain, adalah Rasulullah SAW salat 2 rakaat yang ringan, khafifatain, bainan nida'i wal iqamah, antara azan dan iqamah. Berarti sampai yang qabla subuh. Min salati subuh, sebelum apa di antara azan dan iqamah pada waktu salat subuh. Nah, ini sih tahun masih berbeda pendapat para ulama tentang salat fajar. Jadi salat fajar itu sebagian ulama mengatakan salat subuh itu sendiri salat fajar. Terus arah qabla fajar sabda qabla subuh. Dan arah mana qabla fajar itu adalah qabliyah sendiri man datang waktu fajar di mana waktu subuh. Berarti di saat netarahim dengan itu termasuknya adalah fajar, qabla fajar. Nah iya sih, tapi ini secara ringan. Nah apakah ini termasuk itu salat lain biasa? Lamun sebelum fajar. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah bercerita pada kami oleh Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik, telah bercerita pada kami oleh Malik. An Abdullah daripada Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar. An Abdullah daripada Abdullah bin Amrin,
dari Abdullah bin Amrin, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, inna Bilalan yunadi, sesungguhnya Bilal azan, maksudnya mengadili bilailin pada satu malam. Fakulu wasrabu, maka makanlah dan minumlah kalian, hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, sehingga memanggil, artinya mengumandangkan suara oleh Abdullah bin Ummi Maktum marantan hadis Sibrun. Jadi berarti Bilal ini azan adalah untuk menunjukkan waktu sahur. Waktu sahur. Atau misalnya pun dia dari bulan Ramadan, maka untuk menunjukkan salat tahajud. Berbeda memang azan untuk salat tahajud dengan azan subuh. Namun salat tahajud dinara salatu khairum minan naum. Dinara. Kemudian namun subuh jelas as-salatu khairum minan naum. Dia untuk membedakan antara ini azan subuh, ini azan tahajud. Sehingga namun azan tahajud dia berarti sekaligus untuk memberitahukan bahwa ini adalah di mana waktu subuh. Seolah-olah mengatakan padahal dulu jauh dalam memilih sholat, memilih puasa Jumat pada jauh. Adapun lamun Umar bin Khattab selalu mengatakan, ana la atahassar kasaharu illa idza ja'al fajru, idza ja'al fajru. Aku nendek kuah melemangan sahur kecuali apabila lewah datang. Apabila akan datang karena izanya zarfun lima yastaqbaluna zaman illa iza ja'a, kecuali apabila akan datang waktu sahur. Apabila akan datang waktu sahur. Kali seperti waktu subuh misal pagi, apabila berarti ukurannya demena jerak nyawa datang waktu subuh. Menurut Umar bin Khattab. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala, kan salah satu daripada sunnah dari puasa adalah takhirus sahur, menunda pelaksanaan makan sahur. Makan sahur sendiri dapat pahala, menunda pun pahala sendiri. Berarti semakin rapat tipe waktu subuh dan nyaur semakin beli pahala. Makanya sebabnya itu kalau berduduk memang penduduk silakan jam 3 lagu tahajud dulu, tahajud sambil terawih dulu, sambil witir dulu. Nah baru tuntas tahajud kemudian witir, masih ada waktu baca ayat Al-Quran, sampai karing-karing semendak dan waktu sahur dan makan sahur. Apakah ini termasuk imsak? Imsak itu sebenarnya warak waktu, dan imsak itu menahan. Cuma itu kewaspadaan. Nanti dan kadang-kadang paling pas subuh dan nanti makan sahur hanya dilarang imsak. Jadi sebenarnya kalau memang tepat waktu, tahu waktunya, dia minta jerak sahur subuh, ya bagus, diberi pahala. Adalah tentang masalah azan, masih berlanjut kita bicara masalah azan. Dan kebetulan kita lalu ngawinan ke susu sebelum dari suruh azan. Negara leka doang bro, tidak langan masih tahu azan, tidak langan kalau sembahyang masih. Jadi sekalian pungkasan dulu sembahyang nanti pada leka.